Nggak terasa tahun 2025 udah habis. Jadi sebelum tutup tahun, saya akan kasih kompilasi dulu monitor 200 Hz terbaik yang udah pernah saya tes. Disclaimer dulu, yang akan saya sampaikan di video ini adalah monitor yang udah saya tes. Jadi di pasaran sana masih ada banyak monitor 200 Hz yang lain yang belum sempat saya tes dan saya nggak tahu kualitasnya seperti apa. Tapi dari yang udah dites tadi, karena bukan dari brand abal-abal, seharusnya secara performance udah bisa mewakili monitor yang ya nggak terlalu jelek kali ya. Nah, sekaligus di sini saya pengen menjawab banyak pertanyaan. Udah banyak yang request Skyworth H24G30F 24 inci 200 Hz, tapi sampai hari ini belum saya tes juga. Kenapa? Karena saat ini kalau saya mau beli Skyworth, harganya udah paling mahal tapi speknya paling rendah dibandingin yang lainnya. Kalau kita lihat di sini dia nulis response time-nya 5 millisecond, harganya 1,7 jutaan. Sedangkan monitor 200 Hz 24 inci yang udah saya tes itu harganya tertulis memang 1,4 1,5 jutaan, tapi pada prakteknya dengan voucher bisa kita dapat dengan harga 1,3 jutaan aja dan spesifikasinya udah 1 millisecond response time-nya. Kita semua tahu bahwa angka spek ini adalah angka yang dibagus-bagusin. Kalau ditulis 1 millisecond, aktualnya bisa dapat 1,9 itu udah sah. Dan 1,9 itu pun bukan terjadi di semua kondisi, cuma beberapa persen doang. Jadi kalau sampai pabriknya nulis 5 millisecond, udah bisa dipastikan bahwa response time-nya lebih dari 5 millisecond. Jadi Skyworth ini nanti bakal saya tes kalau harganya udah lebih murah dari monitor 200 Hz 1 millisecond yang ada di pasaran sekarang. Nah, sekarang kembali monitor apa aja yang bakal masuk ke dalam daftar ini. Kalau untuk 24 inci 200 Hz sebenarnya belum banyak yang udah saya tes, tapi seharusnya bisa mewakili karena secara performance udah hampir mentok. Response time terbagus udah 1, sekian millisecond. Mau dibikin berapa lagi coba? Kecuali dia OLED baru bisa jadi 0, tapi kalau masih IPS ya bakal segitu-segitu aja. Jadi sebagai pembanding saya akan masukin beberapa monitor 180 Hz yang udah dites sebelumnya. Dan di sini nanti kita bakal lihat bahwa angka 200 Hz bukan hanya refresh rate-nya yang lebih tinggi, tapi bisa mengangkat performance secara keseluruhan. Nah, di video ini nanti saya juga bakal memperkenalkan sistem scoring yang akan saya pakai di tahun 2026 nanti. Jadi nantinya bukan hanya menunjukkan angka hasil pengetesan, tapi akan dirangkum menjadi sistem skor. Cuma sayangnya hanya beberapa monitor yang saya tes terakhir aja yang bisa dikasih skor karena ada parameter yang tidak ada di tes-tes sebelumnya. Jadi langsung aja kita lihat monitor 200 Hz 24 inci terbaik tahun 2025. Kita mulai dari response time. Semakin cepat semakin bagus. Yang ada tandanya ini adalah monitor 180 Hz. Dan di sini terlihat 3 dari 4 monitor 200 Hz punya respons tercepat udah 1 millisecond. Sedangkan untuk monitor 180 Hz hanya Philips FT25M2N3200 yang bisa mencapai angka 1,8 millisecond. Itu pun average-nya cukup tinggi, lebih dari 5 millisecond. Untuk warna yang diwakili kontras rasio, di mana pada grafik ini berarti semakin tinggi semakin bagus. Terlihat bahwa kontras terendah hampir semua adalah monitor 180 Hz. Untuk 200 Hz udah lebih dari 1200 banding 1 kecuali Gigabyte GS25F2 yang masih di kisaran 1000 banding 1. Parameter selanjutnya baru saya lakukan di 4 monitor saja, di mana hanya satu yang 180 Hz. Pertama adalah display latency. MSI MAG244F terlihat punya latency paling rendah. Jadi walaupun tadi response time-nya nggak terlalu bagus, dia ditukar dengan latency yang sangat rendah yang berarti dia jauh lebih responsif dibandingin Gigabyte GS25F2 dan Xiaomi G24i 2026. Sedangkan untuk yang 180 Hz saya nggak bisa bilang banyak karena baru ViewSonic VX2479 HD Pro yang saya tes latensinya. Berikutnya adalah sistem scoring yang akan mulai saya gunakan di 2026 nanti. General Score ini untuk general use, office work, gaming, editing dengan bobot yang sama semuanya. Di sini MSI MAG244F memegang skor tertinggi, diikuti Xiaomi G24i 2026 dan Gigabyte GS25F2 dengan skor yang nggak jauh berbeda. Skor berikutnya untuk gaming fokus, di mana parameter penentunya ada di response time, overshoot, dan display latency sebagai bobot terbesar, ditambah warna dengan bobot yang lebih rendah. Di sini MSI ternyata masih dapat skor tertinggi, diikuti Gigabyte dan Xiaomi yang selisihnya nggak terlalu jauh. MSI walaupun response time-nya nggak sebagus dua monitor lainnya, tapi latensinya paling rendah 0,02 millisecond, jauh banget dibandingin Xiaomi yang 1,14 millisecond. Terakhir untuk kreator fokus, warna ini adalah gabungan antara kontras rasio dan color gamut yang dapat bobot paling besar, ditambah dengan parameter lain dengan bobot yang lebih rendah. Dan ternyata MSI MAG244F masih bisa mendapat skor tertinggi, walaupun selisihnya tidak terlalu jauh dengan Xiaomi
G24i 2026. Sedangkan Gigabyte GS25F2 paling ketinggalan karena kontras rasionya paling rendah. Jauh banget, cuma di range 1000:1 dibandingin MSI dan Xiaomi yang bisa lebih dari 1200:1. Detil penentuan skornya akan saya bahas di awal tahun 2026. Dan itu dia tadi hasilnya, silakan ditelaah dengan bijak gitu ya. Untuk sistem scoring baru ada 4 monitor di kelas 180 dan 200 Hz yang bisa saya masukin ke sistem skor yang baru ini. Semua angka pengujian dan sistem scoring yang saya buat tidak mencantumkan harga sebagai parameter. Kenapa? Karena harga terus berubah dan harapannya memang terus berubah, turun terus mengikuti perkembangan teknologi. Kalau udah keluar teknologi yang lebih bagus, ya harga teknologi lama harusnya bisa turun. Soalnya kalau sampai nggak turun, ya tadi saya jelasin di awal, Skyworth mereka stuck bre, saat pasang harga 1,7 juta beberapa bulan lalu, mungkin itu adalah harga yang bagus karena waktu itu semua monitor 200 Hz harganya lebih mahal. Tapi sekarang udah beda, yang lainnya udah turun drastis tapi si Skyworth masih mahal-mahal aja. Sedangkan untuk monitor 180 Hz sekarang ini positioningnya jadi susah gitu ya, karena tadinya 1,5 jutaan itu dapatnya 180, sekarang 1,3 udah dapat 200. Jadi 180 sama sekali susah untuk dilirik kecuali harganya dibanting lagi. Tapi masa iya sih 1 juta bisa dapat monitor 24 inci 180 Hz? Jadi silakan pertimbangkan baik-baik kamu pakai monitornya untuk keperluan apa, karena nanti sistem scoringnya ada 3 untuk general use, gaming fokus, dan kreator fokus. Dan worth it atau enggaknya sebuah monitor akan kembali ke kebutuhan kita masing-masing. Dan untuk monitor dengan performance paling tinggi, ya tadi udah saya sebutin 3 skor teratas. Kalau kamu pengen beli tapi males searching, langsung cek aja linknya ada di bagian bawah video ini.